Penyakit seperti measles atau campak dan rubella yang sudah terbukti dan diketahui di seluruh dunia sangat berbahaya jika dibiarkan menjangkiti anak-anak kita. Sekali lagi, ini adalah penyakit yang berbahaya. Dan saat ini di negara kita, Indonesia, masih kurang dari 1% yang sudah mendapatkan imunisasi measles rubella. Jadi masih sangat kecil sekali, 1% saja nggak ada, masih 0,05%. Idealnya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Menko, lebih dari 95% harusnya anak-anak kita harus sudah mendapatkan imunisasi MR atau measles rubella, dan bahkan seharusnya semuanya 100%. Inilah yang harus bisa kita lakukan. Pesan saya, sekali lagi, jangan meremehkan measles rubella ini. Sekali lagi, jangan meremehkan. Dok Prim, kalau kita bicara tadi ada soal terdampaknya kalau misalnya nggak diimunisasi, nggak divaksin dengan vaksin MR ini, sebenarnya seberapa urgent sih anak-anak tuh harus dapat vaksin ini? Iya, oke. Jadi MR ini ada 2 vaksin ya, dijadikan satu. M-nya measles, vaksin campak. Vaksin campak ini sudah lama kita kerjakan di puskesmas-puskesmas. Yang baru adalah rubella. Ya. Rubella ini Indonesia termasuk yang ketinggalan melaksanakan vaksin rubella pada program imunisasi nasional. Di negara-negara lain itu sudah lama diberikan vaksinasi rubella ini. Termasuk yang wajib lah nih vaksinasi ini. Sudah masuk program wajib di negaranya ya. Di Indonesia ini baru mulai 2017 kemarin di Jawa dan 2018 di luar Jawa ya. Apa sih sebenarnya bahayanya rubella? Ya, kalau campak kan kita udah tahu ya. Kalau campak itu memang bahaya pada anaknya. Dia bisa risiko radang otak, radang paru-paru, dan seterusnya ya. Tapi kalau rubella, anak yang terkena rubella itu anaknya baik-baik aja, ringan aja sakitnya. Batuk pilek ringan, flu-flu meriang, ada pembengkakan sedikit, ada merah-merah, sembuh. Kalau kena orang dewasa juga seperti itu. Tapi bahayanya begitu anak-anak ini menulari ibu hamil muda, di bawah 14 minggu, maka 85-90% janinnya akan menderita cacat yang mengerikan. Yaitu pertama buta dalam keadaan lahir karena katarak, tuli berat, ya hingga perlu alat implan tulang dengar, kemudian jantungnya bocor, dan otaknya kecil. Artinya perkembangan kecerdasannya pun terhambat. Berapa data kira-kira yang bisa terpapar rubella ini? Data di Surabaya, di Jogja itu 0,28 per 1000. Beda-beda ya daerah. Di Surabaya itu 0,77 per 1000, artinya hampir 1 per 1000 ya. Bayi lahir hidup. Kalau di Indonesia ini diperkirakan 4,5 sampai 5 juta bayi per tahun lahir, maka kira-kira ada 5.000 kasus ya bayi dengan sindrom rubella kongenital per tahun. Itu bahkan perkiraan WHO sampai 10.000 per tahun. Ada nggak penolakan begitu dari masyarakat ketika mengetahui bahwa ini ada unsur haramnya walaupun diperbolehkan ya karena belum ada alternatifnya. Tapi ada tidak kasus-kasus penolakan yang ditemukan? Sebagian masyarakat, ini mungkin Pak Nia masih tahu juga ya. Fatwa MUI itu ada 4 ya Pak. Tapi ada yang hanya mengambil 2. Ya haramnya vaksin saja yang diambil, sementara MUI yang membolehkan vaksin imunisasinya, prosesnya karena nggak ada alternatif lain, dia tutup, di crop gitu ya. Artinya dia nggak mau sama sekali. Artinya nggak mau. Jadi ini membuat masyarakat jadi tambah galau karena fatwa MUI itu tidak dipahami secara utuh. Padahal kan intinya, walaupun hukum vaksinnya haram karena belum ada vaksin alternatif lain yang memenuhi kaidah yang halal, maka ini tetap dibolehkan. Bahkan kalau MUI menyebut ini darurat secara syariat,
Artinya imunisasi MR ini tidak bisa digantikan dengan alternatif lain. Baik. Seperti herbal, madu, bekam, habatus sauda, dan seterusnya. Jadi imunisasi MR ini tidak tergantikan, oleh karena itu keluar fatwanya darurat syariah. Oke, dan kondisi di lapangan memang ini darurat, memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Baik, Pak Maniam, kalau begitu mungkin boleh juga ini kali ya, mungkin untuk lebih penegasan ke masyarakat begitu, karena kan tadi dikatakan oleh dokter, sebenarnya jadi dia ngekat semuanya, akhirnya nggak ikut proses imunisasi juga karena ketakutan akan cap haramnya itu, begitu. Fakta di masyarakat terkait dengan imunisasi ini sebenarnya bisa kita pilah menjadi dua. Yang pertama, yang menolak imunisasi sebagai mekanisme pengobatan alternatif atau pengobatan preventif ya. Nah, terhadap masyarakat yang seperti ini tentu perlu diedukasi bahwa imunisasi sebagai salah satu mekanisme pengobatan preventif itu secara syar'i dibolehkan, karena itu bagian dari proses ikhtiar untuk mencegah agar tidak mewabah penyakit secara lebih luas. Tetapi ada juga jenis yang kedua, yaitu dia menolaknya bukan karena menolak imunisasi, tetapi menolak vaksin yang tidak memenuhi kaidah hukum Islam, kira-kira begitu. Vaksin yang belum jelas halal haramnya. Jadi dua elemen. Sebagaimana orang nolak makan, dia bukan berarti nolak makannya, tetapi nggak jelas ini makanan apa. Nah, belum yakin gitu betul. harapannya. Nah, dengan adanya fatwa ini sebenarnya sudah tuntas sebenarnya terhadap orang yang kedua ini, karena di dalam Islam ada yang dikenal sebagai azimah, ada yang dikenal sebagai rukhsah. Ada kondisi hukum normal. Kondisi hukum normal itu mengkonsumsi hanya yang halal, berobat hanya yang halal. Nah, ada juga ekstrem yang lain ini yang kelompok pro vaksin tetapi niragama. Kita sebut kalau yang sebelah tadi anti vaksin dengan dua jenis, anti imunisasi sebagai mekanisme, kemudian yang kedua nggak mau karena nggak jelas vaksinnya. Yang kedua ada juga yang ekstrem juga, namanya obat itu ya kondisinya apa saja, yang penting sembuh. Ini tidak dibenarkan. Kondisi normalnya berobat itu menggunakan yang halal dan suci. Tetapi dalam kondisi tertentu kita boleh loh menggunakan barang yang haram untuk kepentingan pengobatan jika tidak ada alternatif lain. Termasuk dan vaksin MR ini. Termasuk vaksin MR. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Inilah yang kemudian perlu diedukasi. Pemahaman keagamaan itu selalu memberi jalan keluar, tidak mungkin menabrak tembok. Oke, baik. Emang dok, kalau sekarang ini apakah memang sebegitu relaktannya begitu besar dari masyarakat ketakutan akan menggunakan vaksin ini? Ya, masalahnya seperti tadi disebutkan Pak Niam. Jadi kekhawatiran bahwa ini melanggar syariah untuk vaksinasi. Sebetulnya ini sudah clear ya Pak Niam ya, bahwa ada kesimpulannya. Saat ini sebelum ada alternatif vaksin lain, silakan digunakan gitu. Dalam kacamata kesehatan, sebenarnya gini Mbak, kenapa sih kita kok harus ngotot imunisasi ini harus berhasil? Karena kita ingin mengeliminasi virus rubella pada kelompok sumbernya yang disitulah virus rubella itu hidup subur, yaitu pada kelompok usia 9 bulan sampai 15 tahun. Ya. Nah, kan nggak nyambung nih. Yang dicegah janin yang cacat kan, tapi kok yang diimunisasi anak 9 bulan sampai 15 tahun. Padahal mereka ini kalau kena rubella ringan penyakitnya, betul kan? Nah, dari sisi public health kita ingin eliminasi karena virus rubella itu hanya hidup pada manusia. Jadi kalau kita bikin imunisasi serempak 90% lebih, bahkan kalau Kemenkes itu maunya 100%. Anak usia 9 bulan sampai 15 tahun diimunisasi serempak, virus rubella ini bisa hilang. Sehingga nggak menularkan ibu-ibu yang hamil. Karena kalau kita sasar ibu-ibunya sebelum hamil, dia nggak kena sasaran. Virus ini tetap berkembang biak di 9 bulan sampai 15 tahun ini. Gitu. Nah sekarang kalau banyak yang menolak, pertama kita sudah rugi.